dalam hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober, polisi sudah merilis mereka yang ditangkap dan polisi menemukan cukup bukti bahwa mereka sudah menyebarkan ajakan untuk menciptakan kerusuhan di demo Cipta Kerja. Jadi mereka ditangkap karena mereka menyebarkan ujaran kebencian, mengajak kerusuhan. Padahal Bung Usman, Anda Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Anda justru mengatakan penangkapan ini menimbulkan ketakutan. Hari ini polisi justru mengatakan merekalah yang sesungguhnya ingin menimbulkan ketakutan. Bung Usman. Ya, terima kasih. Pertama, saya kira kita perlu membedakan antara demonstrasi-demonstrasi yang sebelumnya digelar oleh para mahasiswa, para serikat buruh, atau sejumlah aktivis-aktivis pro-demokrasi dengan demonstrasi yang beberapa hari ini terjadi di beberapa tempat. Yang kedua, kita juga perlu membedakan antara ekspresi yang disampaikan secara damai dan tindakan katakanlah menghasut kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan etnis. Ketiga, kita juga harus membedakan ketika seseorang katakanlah sudah terbukti atau sudah terindikasi melakukan pelanggaran hukum, misalnya apa yang tadi disebutkan, maka prosedur hukum tetap harus dipatuhi. Jadi bahkan terhadap orang yang katakanlah jelas-jelas di lokasi demonstrasi atau di luar lokasi demonstrasi, melakukan pengerusakan fasilitas publik, melakukan serangan terhadap katakanlah integritas fisik seseorang atau membahayakan keselamatan petugas, maka tindakan-tindakan itu jelas salah secara hukum, tetapi memproses mereka juga harus sesuai dengan hukum. Jadi bahkan terhadap mereka yang sudah salah pun di lapangan misalnya tertangkap tangan katakanlah, kepolisian negara Republik Indonesia tetap harus menggunakan prinsip-prinsip praduga tidak bersalah. Jadi kami mempersilahkan negara, dalam hal ini kepolisian negara, untuk memproses hukum siapapun yang dipandang telah terindikasi secara kuat menurut bukti-bukti hukum yang ditemukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kami khawatirkan. Tapi sebelum di situ, tapi tidakkah rilis yang Anda katakan atau Anda keluarkan atau pernyataan Anda keluarkan bahwa penangkapan aktivis itu menimbulkan ketakutan? Tidakkah pernyataan itu juga terlalu prematur untuk membela seseorang atau mereka yang sebetulnya juga punya masalah? Dalam hal ini pelanggaran hukum seperti Anda mengatakan mengancam keselamatan siapapun termasuk aparat keamanan. Saya kira pernyataan itu kan kami keluarkan beberapa hari yang lalu. Dan memang pernyataan itu sampai sekarang tidak kami cabut karena memang proses penangkapan seseorang menurut pandangan kami harus sesuai dengan hukum acara pidana, harus sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia. Dan jangan lupa bahwa penangkapan itu bagian yang tidak terpisahkan dari penangkapan yang terjadi sebelumnya, baik terhadap para mahasiswa atau terhadap para pelajar. Amnesty sudah mendokumentasikan dan mengkhawatirkan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan tindakan-tindakan yang jelas melanggar secara hukum dan hak asasi manusia. Nah, sampai saat ini untuk peristiwa yang terbaru katakanlah yang hari ini dirilis oleh pihak kepolisian, kami memang memberikan pendapat apapun, belum memberikan pernyataan resmi apapun. Kami masih mempelajari apa yang hari ini diumumkan oleh pihak kepolisian. Oke, saya ke Bung Ade Armando dulu. Bung Ade, sejak awal Anda sudah mengatakan bahwa demo pada tanggal 8 Oktober lalu itu adalah sebuah lelucon, gurauan, tapi sekaligus menyedihkan karena itu adalah suatu teater yang ingin mempertunjukkan sesuatu yang intinya sesungguhnya ingin merongrong Presiden Jokowi. Apakah dengan penangkapan hari ini semakin menguatkan dugaan Anda bahwa demo menolak Undang-Undang Omnibus Law tanggal 8 Oktober lalu memang hanya teater saja? Ya, saya juga ingin kita membedakan antara dua hal ya. Demo anti Undang-Undang Cipta Kerja dan kerusuhan itu sendiri ya. Memang si kerusuhan itu sendiri adalah sesuatu yang terjadi akibat adanya demo. Tapi saya rasa memang kita harus bedakan keduanya harus dibedakan. Maksudnya begini,
Dari apa yang saya pelajari dari teman-teman, misalnya saja, dikatakan bahwa kalau kelompok buruh, gerakan-gerakan buruh yang turun ke lapangan baik tanggal 8 maupun barangkali tanggal 13, saya nggak tahu tanggal 13 mereka masih turun atau enggak, itu relatif terorganisir, jadi serius. Jadi ketika jam 5 udah selesai. Ketika dikatakan oleh korlapnya tahan diri, mereka menahan diri. Persoalannya ada begitu banyak orang yang berada di luar organisasi buruh tersebut. Itu yang saya anggap sebagai orang-orang yang sekedar menjadi korban dari permainan politik barangkali, dan saya duga adalah permainan politik dari kalangan-kalangan tertentu yang memang ingin menjadikan demonstrasi anti Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan untuk tujuan membela kaum buruh, tapi untuk tujuan-tujuan politik yang lebih sempit sifatnya. Saya ingin potong sedikit saja. Apa itu artinya aksi 8 Oktober lalu Anda tidak melihat orisinalitas atau keaslian keberatan atas Omnibus Law? Jelas sekali, kalau itu sangat kentara ya. Seperti saya katakan, kalau yang protes itu adalah kaum buruh, at least kaum buruh itu orang yang saya duga sebetulnya sehari-harinya cukup kenal dengan misalnya pasal-pasal yang mereka persoalkan. Tapi yang jadi dagelan adalah ketika kita melihat secara kasat mata orang-orang yang tertangkap itu atau yang diwawancara, nggak usah ditangkap dan diwawancara itu adalah orang-orang yang jelas cuma ikut-ikutan, lucu, yang bilang walaupun yang parodi itulah Ross yang dia bilang Melly Guslow itu, saya tahu itu bercanda, itu parodi pasti, tapi itu semacam sindiran terhadap si acara ini sendiri, kegiatan ini sendiri. Dan ini jelas tujuannya adalah menurut saya betul-betul tidak dalam kaitannya dengan membela kepentingan kaum buruh. Dan saya harus ingatkan Ross, sejak awal seruan-seruan demo 8 Oktober itu bunyinya tuh betul-betul menakutkan. Misalnya yang dari Jogja itu betul-betul turunkan Jokowi, bubarkan DPR, bangun Dewan Rakyat kalau nggak salah. Kemudian yang di Jakarta juga kepung istana, ya. Acara dimulai jam 10 sampai akhirnya kita menang, tulisan begitu ya. Jadi itu adalah betul-betul, saya yakin itu bukan datang dari kelompok buruh yang murni, yang orisinal, ya. Nah, kelompok-kelompok inilah yang menciptakan teater besar tersebut, yang sebetulnya mereka tanpa rasa peduli, itu sebenarnya berusaha memecah belah Indonesia.